Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Ika. Oke, ada beberapa siswa yang masih kebingungan dengan penggunaan relative pronouns who, whom, dan whose dalam relative clause. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan kembali ya bagaimana cara kita menggunakan relative pronouns who, whom, dan whose dalam relative clauses. Oke, mari kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Okay, let's see. There are two sentences. Oke, kalimat yang pertama adalah the man who lives next door is very friendly. And number two is the man whom I wanted to see was away on holiday. Bisa kalian lihat perbedaannya ya. Kalimat yang pertama menggunakan relative pronouns who. Sementara kalimat yang kedua menggunakan relative pronouns whom. Ya, perhatikan, amati dengan baik-baik ya. Sesudah kata who ada lives next door. Sudah who langsung kata kerja. Dan ya, sementara untuk yang nomor dua sudah relative pronoun whom ada whom I wanted to see. Jelas perbedaannya kelihatan ya. Nah, dari mana nih kita menggunakan who dan yang satu lagi kita menggunakan relative pronoun whom? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan penjelasan berikut ini. Oke ya. Oke, kita lihat tadi kalimat yang pertama yang berbunyi, "The man who lives next door is very friendly." Nah, kata who di sini atau relative pronoun who di sini merupakan subjek dari kata kerja dalam relative clause tersebut. Nah, kata kerjanya lives ya, who lives next door. Ya, relative pronouns-nya adalah who lives next door. Nah, sekarang dari mana kita menggunakan who tersebut? Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat kalimat yang ada di bawah ini ya. Jadi, kita akan bagi kalimat ini ya menjadi dua buah kalimat asal. Oke, pay attention to the italicized word ya. Perhatikan kata yang dicetak miring. Oke, the man is very friendly. He lives next door. Oke, perhatikan, the man is very friendly. He lives next door. Nah, perhatikan kalimat yang kedua. Ada kata he di sini. Bila kita amati, he merupakan subjek dari kalimat tersebut. Oke, ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa relative pronoun who merupakan subjek dari kata kerja dalam relative clause tersebut. Oke, yang menjadi relative clause kan who lives next door, ya. Ada kata kerja. Oke, kita lihat kata kerjanya yaitu lives ya. Subjeknya adalah he. Oke, kita ulangi lagi. The man is very friendly. He lives next door. Laki-laki itu sangat ramah. Dia tinggal bersebelahan dengan rumah saya. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, laki-laki yang tinggal bersebelahan dengan rumah saya sangat ramah. Oke, kalimatnya menjadi the man who lives next door is very friendly. Nah, inilah alasan mengapa kita menggunakan kata who. Sesudah who adalah kata kerja lives, ya. Oke, seperti dijelaskan dalam penjelasan yang ada di sebelah kiri bahwa kata who merupakan subjek dari kata kerja dalam relative clause who lives next door. Bagaimana? Bisa diikuti? Oke, nah sekarang kita lihat contoh kalimat yang kedua yang tadi, yaitu kalimat yang menggunakan relative pronouns whom. Oke, the man whom I wanted to see was away on holiday. The man whom I wanted to see was away on holiday. Nah, kata whom dalam kalimat di atas merupakan objek dari kata kerja dalam relative clause tersebut. Oke, ya. Nah, kita lihat seperti yang tadi, kita akan bagi ya kalimat di atas menjadi dua buah kalimat asal. Yang pertama, the man was away on holiday. The man was away on holiday. Sementara kalimat kedua, kita lihat I wanted to see him. Nah, I wanted to see him. Him di sini kedudukannya sebagai objek. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, laki-laki itu sedang pergi berlibur. Saya ingin menemuinya. Ya, oke. Laki-laki itu sedang pergi berlibur atau sedang pergi liburan. Saya ingin menemuinya. Oke, him di sini merupakan objek
dari kalimat I wanted to see him. Sehingga ketika kita gabungkan kalimat ini menjadi satu kalimat dengan relative pronouns atau dengan dalam sebuah relative clause ya, maka kalimatnya menjadi the man whom I wanted to see was away on holiday. Perhatikan sesudah kata whom itu ada subjek lain ya, yaitu I. Sementara di kalimat yang ada who langsung kata kerja. Jelas ini berbeda sekali ya. Nah, inilah kenapa kita menggunakan whom dalam kalimat yang kedua ini. Oke, let's try other sentences. Yuk, ya. Kita akan coba nih. Kita akan coba kalimat selanjutnya. Oke, kalimat nomor 1. A man answered the phone. He told me you were out. Oke, perhatikan di sini ya. A man answered the phone. He told me you were out. Oke, he di sini di dalam kalimat kedua ada dalam posisi sebagai sebagai subjek. Jadi kalau sebagai subjek kita gunakan who atau whom. That's right. We use who. Okay, so the sentence would be the man who answered the phone told me you're out. Ya. Oke, kita lihat ya kan. The man answered the phone told me you were out. Okay, then let's see the question. What is the suitable relative pronoun for the sentence? The answer is who. Okay, so the sentence is the man who answered the phone told me you were out. Perhatikan, sesudah kata who adalah kata kerja. Oke. So, bagaimana? Bisa diikuti kan? Mari kita lihat kalimat yang lain. Oke. Kalimat nomor 2. The girl is visiting us next month. You once met her. Perhatikan kalimat yang dicetak merah. Okay, pay attention. Okay, the girl is visiting us next month, and the second sentence is you once met her. Her di sini refers to the girl. Nah, kata her kedudukan sebagai apa coba dalam kalimat yang kedua? You once met her. That's right, her sebagai objek. Jadi kalau misalnya kita menemukan her-nya sebagai objek, kemudian ini kita ubah kalimatnya ke dalam sebuah kalimat yang mengandung relative clause, maka relative pronoun yang digunakan adalah whom. Okay? Let's see. The girl blah 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 you once met is visiting us next month. Okay? And the question is, what is the suitable relative pronoun for the sentence? The answer is, that's right, that whom. Yeah? Okay. The answer is whom. So, the sentence is, the girl whom you once met is visiting us next month. Perhatikan kata yang muncul sesudah relative pronoun whom. Tidak langsung kata kerja, tapi ada subjek yang lain. Ya, jadi gadis yang pernah bertemu dengan Anda ya bulan depan akan mengunjungi kami, ya, akan mengunjungi kami ya. Okay, the girl whom you once met is visiting us next month. Oke, bagaimana sampai sini? Bisa diikuti ya, beda antara who dengan whom. Oke, namun Ibu sekarang akan memberikan catatan mengenai penggunaan relative pronouns who dan whom tersebut. Oke, let's see the notes. Nah, we can use who or that instead of whom. We can even leave them out. Oke, apa maksudnya? Bahwa sebagai pengganti whom, ya, kita juga bisa menggunakan relative pronouns who atau that. Bahkan kita bisa tidak memakai keduanya. Ya, tidak memakai ketiga-tiganya malah ya maksudnya. Oke, we can even leave them out. Artinya kita tidak usah boleh tidak menggunakan kata who, that ataupun whom. Kita lihat ya, observe this. Silakan kalian amati keempat kalimat di bawah ini. Oke, yang pertama, the man whom I wanted to see was away on holiday. Jelas tadi ya, bahwa whom digunakan sebagai objek dari the relative clause yang ada dalam kalimat tersebut ya, whom I wanted to see. Kita juga bisa menyatakannya dengan menggunakan kata who. The man who I wanted to see was away on holiday. Bisa kita menggunakan kata who ya. Atau kita juga bisa menggunakan relative pronoun that.
Kalimatnya itu, "The man that I wanted to see was away on holiday." Atau bahkan kita tidak usah menggunakan relative pronoun whom, who, ataupun that. Kalimatnya menjadi, "The man I wanted to see was away on holiday." Jadi who bisa, menggantikan whom, ya, bisa juga whom juga digantikan oleh that, atau bahkan kata whom, that, atau who tidak kita pakai sama sekali, khusus untuk relative pronouns, ya, yang di dalamnya terdapat objek, ya, yang diterangkan dalam relative pronoun tersebut. Oke, bagaimana? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke penggunaan relative pronoun yang lain, yaitu relative pronoun whose. Okay, we use whose in relative clauses instead of his, her, or their. Okay, perhatikan kata his, her, their. Ini merupakan kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Misalnya his book, her book, their children. Ya, okay, now observe this. Kita lihat ya contoh kalimat yang akan kita bentuk menjadi kalimat yang menggunakan atau yang mengandung relative clauses. Oke. We saw many people. We saw many people. Their car had broken down. Oke, their car had broken down. Nah, kata their itu mengacu ke mana? Kepemilikan siapa? Oke, many people. People ya. We saw many people. Kami melihat banyak orang. Mobil mereka mogok katanya. Ya, we saw many people. Their car had broken. Jadi kira-kira yang kami lihat itu orang-orang yang seperti apa sih? Nah, karena itu kan fungsi relative clause ya, menjelaskan kata benda, memberikan penjelasan pada kata benda yang ada dalam sebuah kalimat. Oke, sehingga kalimatnya menjadi we saw many people whose car had broken down. Kami melihat beberapa orang yang ya, atau kami bertemu atau menemui beberapa orang yang mobilnya mogok. Jadi, whose car had broken down itu menjelaskan what kind of people that we saw. Oke, kenapa menggunakan kata whose? Karena di sini ada unsur kepemilikan. Ya, jadi orang-orang yang mobilnya mogok. Oke, contoh yang lain. A widow is a woman whose husband is dead. Oke, ya. A widow is a woman. Ya, pasti jelas ya, widow itu adalah seorang perempuan. Tapi what kind of woman? Kenapa disebut widow atau janda? Why? Because her husband is dead. Her husband is dead. Ya, suaminya telah meninggal dunia. So, a widow is a woman whose husband is dead. Her husband kan menyatakan unsur kepemilikan. Oke, contoh lain. The other day, I met someone whose brother I went. Oke, penjelasannya ya. I went to school with his brother. Ya, oke. I met someone whose brother I went to school with. Whose brother I went to school with. Ini kan berarti ya his brother ya, atau kalimat aslinya I went to school with his brother. Ya, jadi pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang saudara laki-lakinya sama-sama bersekolah dengan saya. Siapa yang bersekolah dengan saya? Saudara laki-laki seorang tersebut. Oke, bagaimana sampai di sini? Bisa kan membedakan ya? Jadi whose untuk menyatakan kepemilikan ya, bila dalam kalimat awal ada kalimat yang mengandung unsur kepemilikan, misalnya his, her, atau their. Okay, I hope you understand what I have already explained. Ya, semoga kalian paham dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga kalian nanti tidak kebingungan lagi dalam menentukan mana sih yang harus menggunakan who, mana yang menggunakan whom, dan juga yang menggunakan whose. Ya, jangan lupa untuk selalu membaca, ya, mencari sumber-sumber lain yang kalian rasa bisa membantu kalian untuk memahami materi. Oke, oke, I think that's all for today from me. See you later. Ya, tetap belajar. Ya, thank you for joining today's class. Okay, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.